Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di acara favorit kita bersama, yaitu Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC, saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua rencana Anda di akhir pekan ini berjalan dengan lancar. Kalau rencana kamu sendiri gimana Ian? Sekarang kan udaranya udah mulai sejuk, mungkin bisa lebih banyak olahraga. Iya, Kamu senang kayaknya olahraga pengen kan? ikutin tren Jakarta atau di Indonesia sekarang. Banyak sekali yang punya olahraga di weekend ini. Udah ada yang ikutan lari ya. Ya, Udah ada yang ikutan sepeda, itu udah banyak. Dan sekarang ada yang namanya pickleball. Ada juga populer. Wow. Paddleball ya, macam-macam. Kalau buat saya sih olahraga saya nih ya musim gugur ini adalah loncat-loncat di konser. Karena kebetulan lagi banyak konser pemirsa di Amerika Serikat, ya. Dan pastinya di weekend ini Anda punya kegiatan yang sangat menarik, termasuk tadi olahraga, berteman dengan olahraga atau teman-teman yang juga pertemanannya bermanfaat untuk berolahraga. Tapi jeda dulu sedikit, kita saksikan banyak liputan yang akan kami sampaikan di Reportase Weekend. Untuk membangkitkan industri garment di Baltimore, Maryland, Stacy Stoop, fashion entrepreneur berdarah campuran Indonesia-Amerika, berlari sejauh 535 km selama 10 hari bersama 2 pelari lain. Melalui inisiatif ini, ia menawarkan produk lari yang terinspirasi oleh Bali, diproduksi di Baltimore. Konser musisi asal Indonesia Niki di Washington DC yang baru memulai tur dunia dan TV show Shogun mencatat sejarah di dunia entertainment setelah sukses besar di malam penghargaan Emmy. Tren terbaru cari jodoh di kota New York tak lagi lewat aplikasi kencan tapi melalui klub lari. Belakangan mulai bermunculan klub lari yang sengaja memfasilitasi anggotanya untuk cari jodoh. Pemirsa, menggabungkan dua hal yang menjadi passion kita untuk dalam hal mungkin bersosialisasi, hobi, tapi juga dalam industri atau pekerjaan profesional adalah hal yang menyenangkan. Ini bisa dilihat bahwa ada seorang desainer Indonesia asal Baltimore dan dia sebenarnya diaspora Indonesia dan dia adalah fashion designer melalui passionnya sebagai seorang pelari atau olahraga berlari, tapi dia juga adalah seorang fashion designer ingin mengembangkan industri garment kembali di Baltimore yang pernah meraih jayanya di era tahun 1900-an sebagai pusat industri fashion di Amerika. Wah, seru sekali ini ceritanya. Betul, nah sejak 1900-an itu lambat laun banyak sekali perusahaan garment di Baltimore yang gulung tikar pemirsa tutup dan pindah lokasi bahkan keluar Amerika Serikat. Seorang perancang busana berdarah Indonesia dan Amerika yang berdomisili di Baltimore ini berupaya untuk menghidupkan kembali industri garment di kota Baltimore. Ikuti liputan selengkapnya. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stoop, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. I have been advocating for this industry in Baltimore for about 7 to 8 years, and this is sort of my last big run in Baltimore. So this is sort of like bringing a lot of attention so that we can pass it on to more entrepreneurs, not just myself, but many impact-driven entrepreneurs. Dengan tema From Bali to Baltimore, setiap hari ia menyelesaikan jarak 33 mil atau 53 kilometer yang berakhir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from
the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. So morpha comes from a metamorphosis from butterflies. Melalui inisiatif lari ini, Stacy yang berdarah campuran Indonesia dan Amerika ingin terus menghidupkan industri garment di kota tempatnya menetap dengan mempromosikan produk lokal buatan penjahit yang dibayar lebih tinggi dari upah minimum. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We also try and make them in colors and styles that are seasonless and trendless, so we're very anti-fast fashion. Susan Clayton dengan produk sarung tangan untuk beraktivitas di musim dingin berlabel White Paws Run Mitts adalah salah satu pebisnis lokal yang memperoleh manfaat dari upaya yang dilakukan Stacy. Menurutnya, Stacy adalah seorang pendukung sejati bagi para pelaku bisnis kecil. And I'm hoping that with the program, the Buy Back Baltimore, behind it will help us to, get that word out and be a little bit more organic in how we launch this product. And she's just very supportive of everyone knows her, and everybody's really proud of what she's produced here. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Walau ini adalah inisiatif lari terakhir Stacy di Baltimore, tapi ia tak akan berhenti karena cita-citanya adalah mengembangkan kembali masa depan industri fashion di skala internasional yang lebih bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Tadi larinya juga melewati daerah-daerah yang pemandangannya bagus-bagus ya. Jadi itu cukup menyegarkan, tidak hanya jasmani tapi juga mental, batin ya. Dan itu memang yang sangat dicari oleh para pelari dengan berbagai destinasi di Indonesia karena kekayaan alam dan juga tempat-tempat yang indah untuk berlari, tidak hanya di Bali, di Jogja, di pulau-pulau lain Indonesia, dan itu banyak sekali menjadi tren yang baru juga di Indonesia ya. Pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari Studio VOA di Washington DC. Dalam dekade terakhir, olahraga lari semakin populer pemirsa. Tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di Indonesia dan juga di dunia. Di mana-mana orang mulai belajar atau menggeluti olahraga lari yang tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran fisik tapi juga punya sejumlah manfaat lainnya termasuk juga sosialisasi. Nah, tidak hanya sekedar sosialisasi tapi juga bahkan untuk mencari pacar ya. Tren baru ternyata ini untuk para pelari, mereka tidak hanya untuk mencari atau mengejar hobinya untuk sehat dan juga berlari dan bertemu orang, tapi juga ada tren baru di New York yaitu klub larinya untuk mencari jodoh. Klub-klub lari ini bermunculan dan mereka memfasilitasi anggota-anggotanya untuk berlari sambil mencari jodoh. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York. Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps. I wasn't finding any success on it. And I've had a lot of fun and been meeting people in fun and unique ways like this club. Menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club.
yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. So everybody owns black in New York. It's kind of like the New York uniform. So we made it all black if you're single. And then we wanted it to just be open to everyone. So even people who are just looking to make friends, we wanted them to still be able to come, enjoy the run club. So we just said wear colors if you're taken. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan. Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. I think there's some disenchantment with dating apps overall, of feeling like they're an option, but maybe not the best option. Whereas speed dating or something similar, an in-person meeting, a group maybe where there's similar interests, allows people to connect in person and have that initial conversation without the phone as an intermediary. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunch, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. It's actually the largest singles event ever recorded in New York City, and we actually break that record every week as we continue to grow. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. And then the big event is the #BeersAfter, which is where we all congregate at one bar and we just mingle. It's great. Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian calisthenics dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Dari New York City, Randy Jacksana dan tim VOA. Wah, lucu juga ya pemirsa kalau misalnya diterapkan di Indonesia bagi Anda nih yang doyan lari dan juga single, ready to mingle, siapa tahu sebentar lagi akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, sekarang waktunya untuk menyimak berita dari dunia entertainment. Ian? Ya, dari VOA Entertainment Update, pemirsa, kita akan mengintip konser tur dunia dari musisi asal Indonesia Niki serta malam anugerah Piala Emmy Award yang menorehkan sejarah untuk TV series Shogun. Kita simak di VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, bintang 88 Rising Niki baru saja mulai turnya dan dia tampil di salah satu venue paling bergengsi di seluruh Washington DC, The Anthem. Gokil konsernya, keren sekali. Niki membawakan lagu-lagu dari album terbarunya seperti Blue Moon dan Buzz, serta lagu hitsnya High School in Jakarta. Nah guys, kalian tahu nggak kalau misalnya Niki itu seorang Swiftie? Nah, speaking of which, TT baru saja mencatat sejarah lagi di ajang penghargaan MTV Video Music Award. Malam yang berkesan untuk Taylor Swift di ajang penghargaan MTV Video Music Awards setelah merebut piala VMA dalam 7 kategori, termasuk yang paling bergengsi, Video of the Year, untuk lagu kolaborasinya bersama Post Malone, Fortnite. Pemenang VMA Artist of the Year ini sudah mengumpulkan 30 piala, menyamai rekor Beyoncé sebagai musisi yang paling banyak menerima penghargaan dalam sejarah VMA. Pemenang lain di malam VMA antara lain Sabrina Carpenter untuk Song of the Year, Lisa dari grup Blackpink untuk Best K-pop, Lenny Kravitz for Best Rock, dan Katy Perry untuk kategori Vanguard, penghargaan khusus atas pencapaian dan karir seorang artis. Bukan hanya Taylor Swift yang menoreh sejarah di dunia entertainment, tapi juga TV show Shogun yang juga sukses besar di malam penghargaan Emmys 2024. TV show yang berlatar belakang cerita di Jepang pada abad 17, Shogun, menoreh sejarah setelah merebut piala Emmy dalam 18 kategori, terbanyak dalam sejarah penghargaan Emmy. Dan sebagai TV show pertama dalam bahasa Jepang yang menang dalam kategori Outstanding Drama Series.
Selain itu, Anna Sawai menjadi aktris Asia pertama untuk meraih gelar aktris terbaik. I didn't want to make something that Westerners love, the Japanese people thought wasn't great. And so I think we did a good job. Aktor lawan main utamanya, Hiroyuki Sanada, juga menjadi aktor Jepang pertama dan aktor Asia kedua yang merebut gelar aktor terbaik. Dia merasa bersyukur kepada teman-teman dan keluarga yang selalu mendukung dan membimbingnya. 名前が呼ばれた時には本当に信じられないような思いで、壇上に上がった時に皆さんが立ち上がってくださってるのを見て、本当に夢かと思ったんですけども、事の重大さに改めて気づかされました。そしてやはり撮影中のことや、子役の頃からお世話になった方々の顔が走馬灯のように浮かんで。Sementara, sutradara Shogun, Frederick Toye, yang merebut gelar sutradara terbaik, memberi tips untuk orang-orang yang ingin terjun ke dunia kreatif. To have passion and to believe in your passion, and to have a unique voice, and as either an actor or a director or a writer, to discover your inner voice and what that is, what you have to say specifically as an artist, and nurture that thing, and then just go out and do it. Wow, congratulations Shogun. Ini memang TV show-nya keren sekali, so please nonton ya guys. Pasti pada ketagihan deh. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandhira Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Yeay, keren banget Niki. Waduh, selamat ya untuk tur dunianya. Tadi kayaknya fansnya banyak banget di Amerika. Semuanya ikutan nyanyi. Termasuk saya. Di panggung konsernya Niki. Dan untuk para fans di Indonesia, sabar ya. Tur dunianya Niki nyampe ke Indonesia bulan Februari tahun 2025. Betul. Kalau saya sih tadi ya dari berita entertainment itu yang menarik adalah si serial Shogun. Karena itu aktris dan juga aktor sineas dari Asia itu bisa unjuk diri lah ya bahwa mereka punya kekuatan yang sama dengan artis global lainnya termasuk juga artis Hollywood. Oke pemirsa, sekarang waktunya untuk istirahat lagi tapi jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali setelah pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Yang kita ketahui memang musik jazz berasal dari Amerika atau terlahir di Amerika, tepatnya di New Orleans. Tapi genre musik ini fansnya tersebar di seluruh dunia dan semakin berkembang. Tidak heran banyak sekali klub-klub jazz tersebar di seluruh dunia. Tidak hanya ada di Amerika, di berbagai negara lain juga ada. Dan yang liputan satu ini akan kami sampaikan justru menarik karena kita akan melihat seorang pria yang justru rela mengorbankan profesi sebelumnya sebagai seorang dokter, sekarang menjadi pemilik klub jazz. Betul, jadi dari Los Angeles, diaspora Indonesia Max Wiryo pindah ke Las Vegas untuk memulai bisnis klub jazz ini. Memang sebelumnya mereka, pasangan ini sudah punya pengalaman ya di Indonesia. Tapi yang menarik adalah klub jazz ini tidak hanya mewujudkan impian Max untuk memajukan jazz, tapi juga menampilkan ini makanan Jepang yang eksklusif di situ. Jadi gabungan antara jazz dan juga makanan Jepang. Kita simak berikut ini. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wiryo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment,
music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Catat itu sudah diundang sama Max Wiryo untuk musisi-musisi jazz Indonesia. Silahkan, panggungnya sudah ada. Dikontak aja. Dan dia dengan senang hati menerima para pemula atau musisi-musisi jazz pemula untuk tampil di klubnya. Kita catat juga nih alamatnya. Kalau jalan-jalan ke Las Vegas, ke sana ya. Jangan lupa ke sana. Dan pemirsa, senang sekali kami telah menemani Anda selama 30 menit dengan liputan-liputan menarik di Reportase Weekend. Sekarang saatnya untuk berpisah. Saya Ian Umar. Dan Ariadna Budianto dari studio VOA di Washington DC mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah.